Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Pintar. Kita sapa juga nih Kak, adik-adik di rumah ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Bener banget. Karena kalau onsite tuh lebih seru ya Kak. Iya. Karena bisa nyanyi-nyanyi bareng, bisa dengar firman bareng, dan yang pastinya dapat teman baru juga tuh. Karena ngerjain Bener. aktivitasnya bareng-bareng ya Kak. Nah ada lagi nih Kak, satu hal yang membedakan. Apa tuh Kak antara onsite dan online? Apa tuh ya? Karena kalau onsite, pulang-pulang kita Ada sesuatu. dapat sesuatu. Nah gimana Kak cara dapetin sesuatunya tuh Kak? Caranya dengan menukarkan label nama. Siapa yang label namanya udah ditempel? Udah ditempel. Jangan sampai hilang ya, karena di label nama itu ada nomor buat apa? Sepatu, betul pintar. Jadi kalau misal ketukar repot ya Kak. Repot. Benar. Nah juga nih kakak mau ingetin sepanjang ibadah itu duduk atau berdirinya tetap di dalam kotaknya masing-masing ya. Sekarang coba cek, udah pada dalam kotak belum? Udah? Udah. Nah kalau misalnya udah, duduknya ngadep kemana nih? Ke depan. Pintar. Nah jadi kalau misalnya lihat ada temennya yang berdiri atau duduk yang ngadep ke kiri, kanan atau belakang, dicolek. Jadi biar bisa sama-sama mengikuti ibadahnya, fokus ya Kak. Benar. Dan juga semua permainan, semua gadget itu disimpan dulu di dalam tasnya sepanjang ibadah biar gak hilang. Biar gak hilang dan biar bisa fokus ikutin ibadah. Betul. Nah juga nih kakak mau tanya, siapa yang hari ini baru pertama kali mengikuti ibadah di Keris Kids? Siapa Ada? yang baru pertama kali datang? Ada? Ada yang baru pertama kali datang di Keris Kids. Wah, banyak tuh Kak. Kita ucapin aja kali ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3. Welcome to Keris Kids. Yes, ditunggu loh untuk bisa mengikuti ibadah terus dalam minggu-minggu depan ya pastinya. Benar. Ya, nah sebelum mulai ibadah kita biasa ada games dulu ya Kak. Ada game. Nah buat mulainya yuk kita sama-sama bangkit berdiri Bangkit dulu. berdiri yuk. Iya. Aku tunggu sampai bangkit berdiri semua ya. Yuk bangkit berdiri. Ini yang di depan belum berdiri. Dylan. Sudah. Sudah. Nah berdirinya tetap di dalam Tetap kotak. di dalam kotak. Yes. Nah hari ini kita mau ngapain nih Kak? Olahraga sedikit. Olahraga sedikit. Kita Coba. mau jalan-jalan dulu. Oh jalan sore. Jalan sore. Oke. Tapi sebelumnya kita ada yang baru nih Kak. Oh iya. Coba. Coba aku mau kasih apa nih Kak? Aba-aba. Aba-aba ya. Instruksinya. Mau ajarin sesuatu. Apa tuh Kak? Ajarin tepuk tangan. Oh tepuk tangan. Kan biasa di sini kan suka udah ada beberapa ya kebiasaan Iya. misalnya. Hai. Waduh, gak ada yang jawabin Kak. Coba. Kalau dijawab, kalau dibilang hai jawabnya halo. Oke, coba nih. Hai. Nah, Halo. pintar. Kalau ini inget gak? Awesome clap. Oh lupa. Lupa, kita ajarin dulu Kak. Coba, give me one clap. Kalau dibilang give me one clap, jadi cuman satu kali tepuknya. Oke? Kalau give me two claps, oke. Belum semua tapi ya Kak Iya, yang coba cobain. lagi Kak dari awal ya. Give me one clap. Give me two claps. Pintar. Nah, sekarang tambahannya apa nih Kak tadi?
Give me one silent clap. Pintar. Kalau dibikin 2 gimana Kak? Kalau dibikin 2 gimana? Give me 2 silent clap. Pintar. Pintar banget. Tadi yang terakhir apa Kak? Awesome clap. Gimana tuh Kak? Kalau awesome clap. Give me one awesome clap. Awesome. Gitu ya, tangannya Bisa? begini. Bisa? Kita harus 2 tangan ya. Awesome. Oke, kita coba lagi nih Kak dari awal ya. Oke. Give me one clap. Give me 2 claps. Give me one silent clap. Shh. Give me 2 silent claps. Give me one awesome clap. Awesome. Pintar. Nah diingat-ingat, jadi kalau misalnya ntar tiba-tiba kakak di depan ada yang bilang gitu, harus diikutin ya. Benar. Oke, bisa? Bisa semuanya. Bisa ya? Oke, jadi itu akan berlaku di sepanjang ibadah kita ya. Benar, tiba-tiba Tuh. ya. Tiba-tiba, ospek. Oke, nah permainannya apa nih Kak? Tadi katanya mau diajak Kembali ke jalan-jalan nih. jalan-jalan. Jalan-jalan ngapain nih Kak? Siapa yang tahu lagu Jalan Serta Yesus? Kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi dulu ya Kak Ewati ya. Nyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Pintar, udah pada bisa tuh Kak Udah pada lagunya. bisa. Berarti kalau misalnya lagunya bisa, kita tambahin gerakan kali ya Kak ya. Boleh. Gerakannya enaknya gimana nih Kak? Gimana nih Kak Iskandar? Nah, mungkin di tempat dulu kali ya Kak ya. Boleh. Jadi kalau misalnya ada jalan serta Yesus, itu jalan di tempat dulu. Tapi setiap ada kata jalan, kita ubah arah gerak kita. Ubah arah tapi tetap di tempat jalan ya. di tempat, jadi arah hadapnya aja. Jadi misalkan pertama ke kiri, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan gitu. Bisa ya? Bisa nggak nih? Bisa. Oke, yuk sama-sama kita nyanyiin pakai gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Let's go. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Pintar. Nah, Sekarang pakai jalan sedikit. pakai jalan sedikit. Dikit Berarti aja jalannya ya. dijalanin ya Kak ya. Dijalanin. Dijalanin dulu aja. Oke. Nah, tadi udah pada bener nih. Tapi diingat setiap kata apa kalau berubah arah? Kata jalan baru berubah arah. Siap semuanya? Siap. Kita jalanin ya. Kita sana dulu ya. Boleh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
Udah Kak, bisa semua mananya. nih. Tapi kurang cepet gak sih Kak? Kurang cepet ya. Tambahin lagi cepetnya. Kita cepetin bisa? Coba nih, belum semuanya nih semangat. Kita cepetin bisa? Oke, let's go. Nyanyi yang kencang ya. Let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Siap-siap. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Sama-sama dari awal lagi. Let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Let's go, let's go. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeah. Oke. Kakaknya yang oleng ya Kak. Oke, kembali lagi ke kotaknya masing-masing. Iya. Masih dalam kotak berdirinya. Masih. Udah berdirinya ngadep ke depan semua. Udah. Coba nih Kak. Give me one awesome clap. Awesome. Yeah, masih inget. Masih ingat. Nah, berarti kalau udah kayak gini, kita mulai aja kali ya Kak ibadahnya nih. Kayaknya udah Boleh. pada semangat nih. Sebelumnya kita tes dulu nih semangatnya ya. Charis Kids. Sekali lagi boleh, Charis Kids. Yes, udah siap nih Kak buat nyanyi jingle Charis Kids. Sama-sama ya nyanyiin lagu Jingle Charis Kids sama gerakannya. Betul, nyanyi yang keras, gerakin gerakannya dalam semangat. Let's go dengan lagunya. Under His grace, Jesus was beloved the children. We are precious in His eyes. We are Charis kids. Charis kids, grace, grace, grace. Charis kids, grace, grace, grace. Charis kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Charis kids. Grace, grace, grace. Yeay! Coba sekali lagi yang paling kencang, Charis Kids. Waduh, udah kencang tapi belum pada lompat ya. Coba Benar. sekali lagi ya, lompat yang paling tinggi. Charis Kids. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang udah siap mau nyanyi buat Tuhan Yesus? Sekarang tos kanan kirinya bilang Blessed Sunday. Blessed Sunday. Oke, yuk sama-sama tepuk tangan. Kita mau nyanyi ya. To you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Yang kencang. Nothing is impossible. Yeah, yuk sama-sama lompat yuk. Kita sama-sama mau nyanyi ya. Kasih suara yang terbaik. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that
tadi kan udah sama-sama belajar awesome clap. Gimana tadi awesome clap? Coba, give me one awesome clap. Tapi aku maunya awesome-nya tuh yang benar-benar awesome. Coba ya, give me one awesome clap. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang sama-sama tepuk tangan. Nah, kita sama-sama mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita mau bilang Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak
Siapa yang hari ini bersuka cita bisa nyanyi buat Tuhan Yesus? Wah, coba sekarang aku mau semuanya lihat dulu. Dirinya masih pada di barisannya enggak? Ayo. Coba semuanya masing-masing diri di barisannya. Coba lihat. Garisnya ada di mana ya? Udah? Yang udah bilang haleluya. Oke, pinter. Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus baik banget? Wah, tapi kok kayaknya belum semua ya. Coba sekali lagi, siapa yang percaya Tuhan Yesus baik banget? Oke, yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama angkat kedua tangannya. Tutup matanya. Sama-sama ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk setiap untuk setiap kebaikan-Mu kebaikan-Mu di dalam dalam hidup kami. hidup kami. Kami bersyukur Kami bersyukur karena Engkau karena Engkau adalah adalah Tuhan Tuhan yang begitu yang begitu mengasihi kami. mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami Sekarang kami mau mau menaikkan menaikkan rasa rasa syukur kami syukur kami hanya hanya kepadamu. kepadamu. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Sama-sama angkat kedua tangannya. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Sama-sama angkat kedua tangannya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesus. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama sekali lagi dari awal. Angkat tangannya, tutup matanya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya
ya. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuannya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman boleh persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Oke, yuk semua adik-adik. Kita sama-sama angkat rotinya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu Tuhan yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu, kami sembuh. Kami terima tubuh yang sehat. Kami terima tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sudah semua? Oke, yuk kalau sudah kita sama-sama angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa, semua kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Kami dilayakan menerima semua berkat orang benar dan orang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Aku masih lihat yang masih berdiri yuk. Adik-adik boleh duduk yang masih berdiri. Yuk, adik-adik yang di tengah boleh duduk. Kalau sudah adik-adik, aku mau ajak adik-adik semua yuk. Yang di sini dan yang di rumah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, jangan lagi bersuara. Oke, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sebentar Bapa, kami ingin duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Bapa, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Coba sebelum mulai, kita tes dulu suaranya, adik-adik yang di sini dan yang di rumah. Charis Kids. Wah, udah semangat, tapi coba kita lebih semangat lagi ya, sekali lagi ya. Oke, Charis Kids. Oke. Nah, adik-adik, coba yang masih hadap belakang, semua boleh hadap ke depan, ayo. Yang lagi main sama temennya di kiri dan kanan boleh hadap ke depan. Ayo, semua hadap depan. Coba aku mau nanya, kalau lagi dengerin firman Tuhan, boleh ngobrol nggak? Coba sekali lagi aku tanya, jawab sama-sama ya. Kalau lagi dengerin firman Tuhan, boleh ngobrol nggak adik-adik? Boleh atau enggak? Enggak, oke. Jadi kita sama-sama kunci mulutnya. Oke.
Yuk kita sama-sama lihat ke depan ya. Siap semua? Oke. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama melihat kasih Tuhan lagi, kasih Bapa di sorga, melalui sebuah cerita di Alkitab. Oke, yang mungkin sebelumnya kalian udah pernah dengar ceritanya. Tentang seseorang yang ada di kapal yang besar. Wah, siapa? Nabi Nuh. Wah, apakah benar Kak cerita tentang Nabi Nuh? Oke, kalian sama-sama simpan dulu jawabannya, oke? Nanti kita sama-sama lihat, oke? Jadi adik-adik, hari ini betul kita akan belajar dari cerita dari seseorang yang bernama Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup lama sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi Nabi Nuh sudah ada sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia waktu itu. Nah, boleh ditampilkan Kak gambarnya? Oke, ini foto keluarganya Nabi Nuh. Ada berapa orang? Coba count, berhitung. Ada berapa? 8. Siapa aja Kak 8 orangnya? Nabi Nuh, yang di tengah Nabi Nuh kan? Yang ada jenggotnya, yang ada kumisnya itu Nabi Nuh. 1. Sem, anaknya betul. 2. Siapa lagi? Nama anaknya Nabi Nuh siapa lagi? Sem, Ham, dan Yafet. Oke, baru 4 Kak. 4 lagi adalah istri dari Nuh dan istri dari anaknya. Jadi totalnya berapa? Berapa di situ? 8. Jadi ini adalah keluarga Nabi Nuh. Ada berlapan ya, betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke? Nah, pada zaman Nabi Nuh, pada saat itu adik-adik, bumi sudah rusak dan manusia pada saat itu telah jatuh ke dalam dosa. Boleh lihat next gambarnya Kak? Nah ini dia. Jadi pada zaman Nabi Nuh adik-adik, pada saat itu bumi telah rusak gitu. Nah ketika Allah melihatnya, dia sedih melihat keadaan bumi pada saat zaman Nabi Nuh. Oke? Akhirnya apa yang Allah lakukan? Pada saat itu Allah berfirman bahwa dia akan menghapuskan manusia dari muka bumi dengan apa? Air apa? Air banjir Kak? Bukan banjir ya. Kalau banjir kan segini ya. Dengan air bah. Oke. Nah adik-adik, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ketika seluruh isi bumi sudah rusak, ada satu keluarga yang berbeda, yaitu keluarga siapa tadi? Yang kita lihat fotonya? Keluarganya Nuh. Boleh nextnya? Di sini dibilang apa? Tetapi Nuh mendapat apa? Kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi pada waktu itu Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kemudian Tuhan bilang ke Nuh. Kita lihat gambar selanjutnya. Tuhan bilang ini ke Nuh. Nuh, nanti akan ada air bah. Akan ada air bah, maka Tuhan suruh Nuh buat apa? Bikin sebuah apa? Sebuah bahtera. Sebuah kapal yang sangat besar gitu ya. Bahtera Nuh. Tuhan kasih panjangnya, Tuhan kasih lebarnya, dan Tuhan kasih tingginya. Tuhan kasih tahu ukurannya. Nah, setelah bahtera itu jadi, apa yang Tuhan suruh ke Nuh? Untuk coba kita lihat gambarnya Kak. Nah, setelah Nuh selesai membuat bahtera, Tuhan suruh Nuh dan anak-anaknya untuk masuk ke dalamnya, termasuk dari setiap binatang sepasang-sepasang, betul ya? Kalau di sini bisa kita lihat ada sepasang jerapah, ada apa lagi? Zebra. Dan binatang-binatang lainnya semua sepasang-sepasang masuk ke dalam mana? Masuk ke dalam bahtera. Oke? Nah adik-adik, coba waterfall. Setelah semua binatang masuk ke dalam bahtera dan setelah Nuh masuk ke dalam bahtera, apa yang terjadi?
Apa yang terjadi Kak? Coba kita lihat gambar selanjutnya. Nah, terjadi apa? Terjadi banjir Kak, bukan ya? Bukan banjir, oke? Kalau banjir cuma biasa segini ya, betul? Tapi terjadi air bah. Wah. Air bah, coba aku mau nanya kalian. Air bah itu tinggi banget nggak airnya? Tinggi banget ya. Bahkan di situ orang-orang sampai tenggelam. Jadi setelah Nuh sudah aman di dalam batra, barulah Tuhan mengirimkan air bah. Oke? Setelah itu bahtera Nuh terapung di atas air selama 150 hari. Oke? Dia di kapal tuh. Di sini ada yang pernah naik kapal? Ada yang pernah naik di kapal, naik perahu? Nah, Nuh di dalam bahtera 150 hari. Wah, kira-kira lama gak ya adik-adik 150 hari? Lama sebentar, oke? Nah, oke adik-adik. Setelah di dalam bahtera, akhirnya setelah terapung selama 150 hari, udah lagi gak hujan. Tuhan menutup segala mata air, dan kemudian apa yang dilakukan Nuh? Ada yang ingat? Coba kita lihat Kak gambar selanjutnya. Nah, apa yang dilakuin Nuh? Nuh mengirim seekor burung. Yang pertama burung apa? Itu yang kedua merpati. Yang pertama adalah burung. Yang di sebelah kiri burung apa? Ini burung yang warna hitam ini burung apa? Burung gagak, betul. Jadi pertama Nuh mengirim burung gagak. Tujuannya apa? Dia mau lihat nih, wah udah kering belum ya buminya gitu. Tapi burung gagaknya balik nggak? Burung gagaknya balik, karena belum kering. Oke? Kedua, Nuh mengirim burung merpati. Tapi habis itu merpatinya balik nggak? Balik, karena belum kering. Baru yang ketiga kalinya, Nuh mengirim merpati lagi dan kali ini dia balik bawa daun apa? Ada yang ingat daun apa? Daun zaitun. Jadi burungnya kembali dan membawa daun apa adik-adik? Daun zaitun. Apa tandanya Kak? Artinya airnya udah mulai surut, udah mulai kering, betul? Nah, akhirnya adik-adik, 7 hari setelahnya Nuh mengirim burung merpati lagi dan kali ini burungnya balik gak? Enggak. Yang terakhir kali nggak balik, kenapa? Karena udah kering, betul. Pertanyaan, oke? Bahtera Nuh setelah kering dia terkandas di pegunungan yang bernama apa? Apa? Ada yang jawab tadi, depannya A. Ararat, betul. Next ya Kak. Jadi bahtera Nuh setelah air kering dia terkandas di pegunungan yang bernama apa? Ararat, oke? Gunung apa? Gunung Ararat. Kemudian setelah itu mereka keluar. Nuhnya keluar, hewan-hewannya keluar gitu kan. Setelah itu Tuhan berjanji sama Nuh bahwa dia tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Pertanyaannya, apa tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh saat itu? Ada yang tahu? Apa? Coba jawab sama-sama di turun ketiga. 1, 2, 3. Apa tandanya? Pelangi. Atau bahasa Inggrisnya apa? Rainbow. Jadi bisa dilihat di sini, oke? Oke adik-adik. Nah, bisa dilihat di sini Tuhan menaruh pelangi sebagai tanda perjanjian bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi. Pertanyaan selanjutnya. Siapa di sini yang pernah lihat pelangi? Anyone pernah lihat rainbow? Belum pernah, oke. Biasanya rainbow habis hujan ya, betul ya? Oke. Nah, adik-adik, hari ini ketika kalian melihat gambar pelangi, kita hari ini ingat bahwa itu adalah tanda perjanjian Tuhan. Bahwa itu adalah tanda perjanjian damai, Tuhan tidak lagi menghukum kita, amin? Amin. Nah, tapi adik-adik, coba waterfall, setelah zaman Nuh,
manusia kembali jatuh ke dalam dosa gitu. Tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia dari dosanya. Hingga ada satu orang, seorang pribadi yang datang ke dunia ini. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Ketika manusia masih jatuh kembali ke dalam dosa, tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia. Bapa mengirimkan siapa? Tuhan Yesus. Nextnya Kak. Oke. Aku bacain ya buat adik-adik ya. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh apa? Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya sama seperti Nuh tadi mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, demikian kita hari ini adik-adik. Kita mendapatkan apa? Mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan Yesus datang gantikan posisi kita supaya kita di apa di sini terusnya? Dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi adik-adik, hari ini kita udah belajar nih dari cerita Nuh, bahwa sama seperti Nuh menerima kasih karunia Tuhan, demikian juga hari ini kita menerima kasih karunia Tuhan, sehingga hari ini kita dibenarkan. Amin. Nah, coba aku mau nanya lagi ke adik-adik, perhatikan. Ada yang tahu nggak? Jumat dan minggu depan kita akan merayakan apa? Merayakan apa? Jumat Agung dan minggunya adalah merayakan Easter, betul ya? Jumat Agung itu memperingati apa? Jumat Agung itu memperingati kematian Tuhan Yesus. Kalau Easter apa? Minggunya Resurrection Sunday, kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi minggu depan Jumat dan Minggu kalian datang ya. Kita akan sama-sama belajar. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia mati buat kita, gantikan posisi kita supaya hari ini kita bisa menjadi orang benar. Amin adik-adik? Amin. Yuk sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sudah belajar tentang kasih karuniamu. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kami, hari ini kami menjadi orang benar. Kami diselamatkan karena kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Thank you Kak Christopher. Thank you Kak Christopher. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities di buku activities bulan Maret. Benar. Nah, jangan lupa juga setelah mengerjakan activitiesnya itu harus difoto dan juga dikirimkan ke WhatsApp group yang ada kakak-kakak Keris Kids-nya ya. Nah, buat yang belum pernah join nih ke WhatsApp group yang ada kakak Keris Kids-nya bisa hubungin kemana nih Kak? DM ke Instagramnya Keris Kids At di CHARISKIDZ@CarisKids. Oke deh. Buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activities-nya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.